Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada geselengat itu? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, di pembelajaran terakhir kita pada hari ini, di sini Bapak bakal menjelaskan materi fikih tentang sholat Jumat ya. Meskipun sholat Jumat hanya untuk laki-laki, perempuan juga harus tahu ya. Barangkali nanti punya anak laki-laki gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita siapin dulu alat tulisnya ya. Alat tulisnya disiapin dulu, bukunya, catatannya, HP-nya disimpan. Dan untuk teman-teman sekarang boleh berdiri dulu. Ya. Cek dulu kerapihan teman-teman ya, cek dulu bajunya udah rapi atau belum, terus mejanya, kursinya udah rapi atau belum. Nah, terus kita sekarang nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Kita sekarang nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada hafal? Hafal. Oh ya, oke kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekarang boleh duduk lagi ya. Oke, materi kita pada ini adalah sholat Jumat ya. Nah, jadi apa sih tujuan pembelajaran untuk kita mempelajari sholat Jumat ini? Yang pertama, kita bisa menjelaskan pengertian dari sholat Jumat itu apa. Yang kedua, kita bisa menyebutkan hukum sholat Jumat beserta dalilnya. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Dan yang keempat, kita menjelaskan urutan tata cara pelaksanaan sholat Jumat ya. Oke, nah pernah nggak sih kalian melihat gitu orang-orang, khususnya laki-laki ya, laki-laki, bapak-bapak, anak-anak gitu ya, orang-orang remaja gitu, setiap hari Jumat tuh berangkat gitu ke masjid ya, masjid tuh penuh gitu, laki-laki dari berbagai usia tuh datang gitu bareng-bareng ya. Nah tapi kalian tuh pernah nanya gak sih mereka tuh ngapain gitu? Kenapa? Apakah mereka sholat zuhur atau mereka sholat Jumat gitu ya? Nah, kenapa laki-laki itu dikhususkan dan diwajibkan sholat Jumat gitu ya? Kenapa harus di hari Jumat gitu ya? Nah, kita pelajari sekarang bareng-bareng ya. Nah, mulai dari pengertiannya dulu, teman-teman. Nah, jadi apa sih sholat Jumat itu? Nah, sholat Jumat itu adalah ibadah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan aturan khusus. Ya, tapi perlu kalian ingat kalau misalnya sholat Jumat ini bukanlah pengganti sholat zuhur, ya. Tapi untuk yang melaksanakan sholat Jumat itu tidak diwajibkan lagi untuk sholat zuhur. Tapi sholat Jumat itu berdiri sendiri, bukan berarti kita udah sholat Jumat, sholat zuhur itu udah digantiin, enggak ya, kayak gitu. Nah, terus kenapa berbeda gitu ya? Nah, itu nanti kita akan jelaskan ya. Nah, terus hukumnya apa? Kalau misalnya sholat zuhur kan hukumnya kan wajib, ya. Nah, kalau misalnya sholat Jumat hukumnya itu fardu ain bagi laki-laki muslim yang telah balik. Ada yang tahu fardu ain itu apa? Wajib ya, yang didasarkan oleh pribadi dan tidak bisa diwakilkan. Yang beda dengan fardu kifayah. Ya. Nah, lalu dalilnya apa? Dalilnya ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Oke. Karena di sini gak ada ayatnya, Bapak baca dulu nanti kan ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba Pak Ibnu Fauzan artinya baca.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah. Oke. Nah, lanjut. Kita ke syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat. Apa sih yang mewajibkan kita itu jadi wajib gitu untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama ada Islam, ya. Berarti orang selain Islam atau kafir misalnya ya, itu berarti tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan yang kedua ada merdeka. Berarti untuk hamba sahaya atau budak itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang ketiga memasuki usia balik, ya, untuk laki-laki memasuki usia balik. Namun untuk kalau misalnya sudah memayit itu sholat Jumatnya tetap sah gitu ya, tapi tidak diwajibkan gitu ya. Yang keempat ada menangkal. Berarti orang gila atau orang yang sedang ya sakit gila atau sedang pingsan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan kelima adalah laki-laki, ya. Jadi sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki dan tidak diwajibkan untuk para perempuan, ya. Terus kenapa perempuan wajib mempelajari? Karena nanti takutnya dari perempuan juga punya anak laki-laki gitu ya. Jadi kalian juga harus paham gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada sehat, ya. Jadi kalau misalnya kita sakit itu tidak apa-apa dan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat karena bisa digantikan oleh sholat zuhur. Yang terakhir ada menetap atau mukim, jadi sedang tidak dalam perjalanan gitu ya. Nah, itu untuk syarat wajib sholat Jumat. Nah, selanjutnya ada syarat sah. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Cuy, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, jadi syarat sah ini adalah kriteria atau ya kriteria yang harus dipenuhi agar sholat Jumat itu diterima, ya. Nah, ada 3, ya. Yang pertama perkampungan atau pemukiman. Maksudnya apa? Jadi sholat Jumat ini dikatakan sah ketika dilaksanakannya itu di perkampungan atau di pemukiman gitu ya, bukan dalam perjalanan gitu ya. Biasanya kan dalam satu desa itu ada satu masjid yang dijadikan khusus untuk sholat Jumat aja gitu ya, kayak gitu. Nah, yang kedua dilakukan berjamaah minimal 40 orang. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, berarti itu sholat Jumatnya tidak sah, teman-teman ya. Dan yang ketiga dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, ya. Berarti waktu sholat zuhur itu kan ketika tergelincirnya matahari. Ya, nah itu waktunya sholat Jumat ya. Jadi waktunya sama dengan sholat zuhur seperti itu. Nah, selanjutnya ada tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sebetulnya ini daripada tata cara lebih ke amalan-amalan ya teman-teman, lebih ke amalan-amalan sunnah yang biasanya dilakukan khusus untuk sholat Jumat gitu ya. Yang pertama ada mandi terlebih dahulu. Yang laki-laki suka mandi gak sebelum sholat Jumat? Mandi Pak? Mandi kan? Oke. Nah, yang selanjutnya ada memakai wangi-wangian gitu ya, pakai parfum, pakai apa gitu ya. Nah, lalu yang ketiga memakai pakaian terbaiknya gitu ya. Pakai baju bagus, bukan cuma baju kaos atau baju apa gitu ya. Jadi memakai pakaian terbaik kalian. Dan yang keempat disunahkan memotong kuku ya, kuku tangan. Disunahkan untuk memendekkan kuku. Nah, lalu yang kelima, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yaitu kalau saya udah datang ke masjid tuh, biasanya kan suka sholat sunnah dulu. Nah, itu dianjurkan gitu ya. Nah, lalu ada di sholat Jumat ini berbeda dengan sholat fardu. Jadi sholat Jumat ini ada 2 azan teman-teman. Nah, di azan pertama ini dikeraskan gitu ya suaranya gitu. Biasanya kan suka pakai speaker ya kalau di azan pertama itu. Nah, lalu setelah azan pertama ini dilanjutkan dengan sholat sunnah qobliyah. Ya, yang laki-laki pasti udah tahu lah, udah sering gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu dilanjutkan dengan azan kedua, azan sebelum khutbah. Nah, yang selanjutnya ada khutbah Jumat. Untuk materi khutbah Jumat kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, lalu yang terakhir setelah sholat itu kita berzikir setelah sholat gitu ya. Dicatat gak materinya? Catat ya. Oke. Karena setelah ini kita akan ada kuis ya. Waktunya kuis. Jadi untuk teknis kuisnya kita berkelompok, tidak usah pindah tempat teman-teman. Jadi langsung saja bertiga ya, langsung bertiga untuk kuisnya. Nah, untuk kuisnya itu akan ada 10 soal, ya akan ada 10 soal. Lalu setiap pertanyaan itu akan ada challenge atau tantangannya tersendiri, gitu ya. Entah itu merugikan kalian atau menguntungkan kalian, gitu ya, seperti itu. Nah, berarti Fikri, Farid, Faiz itu satu kelompok, Isnina, Fatimah sama satu kelompok, Fatiyah, Nabila dan Kafia satu kelompok, ya. Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, setiap kelompok siapkan 1 orang yang akan menjawab. Kelompok 1 siapa?
Ais. Kelompok 2? Syarla. Sarla. Kelompok 3? Fatia. Siapa? Fatia. Fatia atau Nabila? Nabila. Dua orang loh. Fatia, oke. Dapat hadiah apa? Dapat. Nanti yang menang saya jajanin. Jajan mobil. Jangan jajan mobil dong. Ke dealer rumah. Oke. Yang menang gacuan ya. Mau mulai dari kelompok mana dulu? 1, 2 atau 3? 1. 3? Boleh. Oke, silakan kelompok 3. Pilih challenge yang mau kalian ambil yang mana? Pilih nomornya. Challenge-nya mau mana? 8. Oke, kita buka nomor 8 ya. Soal menjadi milik lawan, jika lawan menjawab salah dapat poin. Nah, jadi pertanyaan pertama ini kalian yang pilih tapi dijawab oleh kelompok lain ya. Kalian tidak jawab. Tapi kalau saya kelompok yang lain itu salah menjawab, kalian dapat poinnya ya. Untuk satu soal itu yang didapat 50 poin ya. Oke. Silakan pilih nomor untuk soalnya ya. Silakan Fatia pilih. 6. Kelompok 1 dan 2 siap jawab ya. Ini cepat-cepatan. Ya. Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki? Faiz. Wajib fardu ain. Fardu ain. Oke, 50 ya. Yeay. Kelompok 1. Kan poinnya buat mereka. Enggak, kalau benar mah benar. Oh. Ini sebagai aja sebagai simpulan. Boleh yang mau menjelaskan tadi dari awal tadi sampai akhir? Langsung menang. Tambah poin ya. Udah, dapat poin. Ya udah. Dia jadi udah mau. Poinnya kan yang tadi, minus 25 tadi. Muridnya harus setuju. Gini deh, yang ngejelasin ikut menang ke kelompok 2. Aku deh. Sok boleh. Oke. Kasihan kita. Jadi materi tadi itu Kita nampung kok. Salat Jumat. Salat Jumat itu adalah ibadah yang wajib bagi laki-laki, fardu ain yang bisa diwakilkan. Jumlahnya itu 2 rakaat dan ada beberapa yang harus dilakukan sebelum salat Jumat, yaitu diantaranya mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, salat dan sampai terakhir yaitu zikir. Oke, apa yang kamu dapatkan atau apa hikmah yang bisa kamu ambil dalam sholat Jumat ini? Hikmahnya itu saya bisa tahu apa saja yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar datang terus duduk mendengarkan. Oke. Jadi bisa dilihat ya poinnya. Ini yang menang itu dari kelompok 2. Tapi kita nggak nerima musuh, Pak. Jahat dari tadi, Pak. Jahat. Udah ketentuannya. Dari tadi jahat, Pak. 50. Kasih hadiahnya tapi jangan dijoin kelompok 2. Ini 155. Iya. Bedain. Ini 155. Diskriminasi. Ya. Oke, dengan demikian kelompok 2 menang ya. Nanti saya jajanin dan nanti Pak I juga ya dapat. Oke. Nggak ikhlas, Pak. Saya yang ikhlas. Oke, mungkin cukup sekiannya untuk materi dari Bapak. Mudah-mudahan dari materi sholat Jumat ini kalian bisa paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Oke, dari Bapak cukup sekian. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita baca doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Oke, ilaik. dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.